Hai, ketemu lagi dengan saya di Arita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Hai Mama Papa, kali ini aku mau buat video tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan konsentrasi anak. Nah, video ini dibuat untuk kategori anak usia sekolah ya. Jadi, kenapa dibuat untuk anak usia sekolah atau prasekolah? Karena biasanya di bawah 3 tahun, dari 1 sampai 3 tahun, wajar sekali anak-anak mengalami kesulitan konsentrasi karena memang itu fasenya eksplorasi, benar ya? Tapi kendala mulai terjadi ketika anak tersebut masuk usia sekolah. Jadi di atas 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu anak tersebut dapat berkonsentrasi. Ini beberapa diantaranya boleh nanti dicoba diterapkan ya. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi anak. Jadi di sini menciptakan lingkungan artinya ada tempat kalau memang memadai ya, bisa disiapkan ruangan khusus untuk dia belajar. Artinya jangan digabung dengan ruang tamu contohnya atau di teras misalnya, karena kan akan banyak gangguan ya kan, atau ada orang lain yang di sana saat dia lagi belajar. Jadi perlu dibuatkan sebuah ruangan khusus atau kamar tidurnya kita pakai buat belajar. Kita bikin meja kursi untuk membantu anak tersebut bisa nyaman, dan mejanya tolong tidak ada perintilan-perintilan yang akan membuat anak tersebut nanti jadi menarik perhatiannya saat belajar ya. Jadi nggak perlu kita buat barang-barang lucu-lucu. Bersih harus mejanya. Bahkan kamar tidurnya atau ruangan tersebut kalau boleh bersih, tidak ada banyak perintilan-perintilan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mengurangi distraksi, meminimalisir distraksi. Artinya ketika anak lagi belajar ya, orang dewasa yang ada di rumah walaupun tidak mengajari anak tersebut, tapi tolong dibantu untuk bisa ikut mendukung dengan cara meminimalisir adanya suara atau gangguan-gangguan. Misalnya kita nggak ngobrol di dekat anak tersebut, atau kita nggak megang handphone atau ada suara dari handphone yang terdengar oleh anak tersebut, atau kita nonton TV atau banyak lah, atau kita dengerin musik gitu ya. Makanya sangat diharapkan bisa terpisah. Jadi anak tersebut tidak mendengar suara-suara atau gangguan-gangguan tadi gitu. Jadi kalau bisa hening, sepi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mengurangi gadget atau screen time. Kenapa gadget dan screen time ini sangat urgent, harus segera dikurangin? Karena stimulus yang diberikan oleh tampilan visual dalam gadget atau screen time itu sangat cepat. Ya, kita tahu kan bagaimana warna-warni, gambaran-gambaran dan suara-suaranya disuguhkan dengan cepat. Itu membuat anak terbiasa distimulasi dengan irama atau fase yang sangat cepat. Makanya anak-anak mudah merasa bosan ketika mendapatkan tugas yang misalnya ya, tulisan, kertas gitu ya. Makanya biarkan saja anak tersebut tidak screen time, tidak lihat gadget, dan belajar untuk merasa bosan. Itu sangat penting. Ketika anak tersebut tidak terbiasa bosan, dia akan mencari karena udah terbiasa gitu ya. Makanya sering banget anak-anak yang kebanyakan nonton atau screen time itu mudah tantrum gitu ya. Dia tidak tahu harus ngapain gitu. Nah, itu ya kuncinya. Kemudian yang berikutnya adalah atur goal atau setting sebuah schedule ya. Misalnya kita mau buat materi ajar untuk anak, kita buat materi apa yang akan kita berikan, kemudian kita buat timetable untuk kegiatan anak sepanjang hari itu ya. Mengapa kita perlu membuat schedule? Membuat anak tersebut memahami kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya untuk belajar, jadi lebih terstruktur. Oke? Karena anak-anak yang tidak bisa fokus biasanya adalah anak-anak yang merasa gelisah gitu. Tapi ketika dia tahu, contoh ya, kalau dia udah belajar nih, habis dia belajar dia dapat waktu untuk nonton TV atau dia dapat waktu untuk bermain. Nah, dengan begitu akan memotivasi anak tersebut bisa lebih fokus. Kalau nanti dia nggak fokus, dia nggak dapat nih kegiatan berikutnya karena dia tahu apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, itu penting banget ya. Kemudian yang berikutnya, rutinitas itu harus dijalanin. Artinya melatih otak anak untuk tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Makanya harus stick ke schedule itu. Perlu adanya schedule rutin setiap hari, bahkan ketika hari Sabtu dan Minggu pun kalau boleh buatkan juga schedule-nya ya, meskipun mungkin dia tidak sekolah atau mungkin dia tidak ada jamnya belajar, tapi buatkan saja tetap ya, karena anak tersebut akan lebih teratur dan lebih mudah dikendalikan konsentrasinya ketika dia melakukan tugas-tugas sesuai dengan schedule-nya. Oke. Berikutnya adalah berikan tanggung jawab harian.
Nah, ini yang paling apa ya, menantang buat orang tua. Harian apa, tugas harian apa, simpel-simpel aja. Contohnya dia bisa menyiapkan gelas saat mau makan gitu ya, menyusun gelas atau menyusun piring, atau misalnya dia mematikan lampu saat pagi hari, atau misalnya membuka horden, atau tugas rutin harian lah. Kita bisa berikan dia tugas rutin harian itu untuk membantu belajar untuk dia mampu mengendalikan dirinya ya. Dengan dia tahu tugas harian atau tugas rutin tersebut plus tanggung jawab harian yang harus dia kerjakan, itu membuat anak tersebut merasa, oh aku sudah dipercaya nih, aku sudah diberikan tanggung jawab nih gitu ya. Dia mampu mengendalikan dirinya. Kemudian selalu ajarkan anak tersebut ambil jeda ya. Ajarkan anak tersebut ambil jeda, karena kita tahu konsentrasi setiap anak itu paling lama 2 kali usianya. Misalnya anaknya umur 5 tahun, maka kita hitung aja paling 10 menit dia bisa konsentrasi. Nah, umumnya yang paling lama 20-40 menit. Nah, selalu ambil jeda. Kita nggak bakal bisa ajarkan anak tersebut kalau durasinya terlalu lama. Kita pecah-pecah. Jadi contohnya kita ajarkan pelajaran berhitung contohnya ya. Dan ini juga perlu kita tahu bahwa untuk mengajarkan anak-anak tersebut kita harus pecah-pecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Ini berkaitan ya. Yang pertama, pecah bagian tugas-tugas menjadi bagian lebih kecil. Contohnya kita mau berikan worksheet. Nah, kita kasihnya tuh per lembar. Jadi lembaran lain gak usah kita tunjukkan. Misalnya dalam satu lembar itu cukup hanya ada 5 soal gitu ya. Tunjukkan 5 soal itu aja, walaupun sebenarnya soalnya ada 10. Atau ada satu halaman tersebut 10 soal. Nah, kita tutupi soal 2 sampai nomor 10. Yang hanya terlihat di kertas itu adalah soal nomor 1 gitu. Gitu caranya membantu anak. Jadi dengan kita pecah-pecah, dia akan bisa lebih fokus ke soal itu saja gitu. Jadi dia tidak akan memikirkan atau melihat soal-soal lainnya. Atau saat kita sedang memberikan kartu gitu ya, yang kita tunjukkan satu kartu aja, kartu lainnya kita simpan gitu. Jangan letakkan di depan meja, di depan dia gitu ya. Makanya kalau kita lagi ngajar anak belajar ya, perlu kita tutupin tuh soal-soal lainnya dan buku lainnya disingkirkan gitu. Nah, langsung ajarkan anak tersebut dan beri timer. Contohnya ya, soal nomor 1 3 menit, soal nomor 2 3 menit kayak gitu. Jadi ada waktunya dipecah-pecah gitu untuk membantu anak tersebut bisa lebih fokus gitu ya. Kemudian berikan sistem reward atau hadiah. Ini untuk membantu anak bisa lebih termotivasi lagi untuk bisa fokus dan konsentrasi. Karena kalau nggak ada rewardnya, biasalah ya anak-anak ya nggak bakal mau betah mengerjakan suatu tugas dalam suatu waktu tertentu. Tapi kalau kita misalnya kasih reward, contohnya ya, kerjakan 5 soal ini, nanti mama kasih bintang atau stiker, atau nanti mama kasih tos kayak gitu ya, atau selesai satu soal tos, selesai satu soal tos kayak gitu bisa. Atau selesai 10 soal, nanti mama kasih kamu waktu buat jeda, nanti kamu boleh main sebentar kayak gitu ya. Tapi jangan kasih hadiahnya gadget, oke? Karena anak nggak bisa dilepas nanti kalau mainan seperti itu. Tapi kalau mainannya kita pakai mainan yang melatih konsentrasi, itu juga bagus karena menunjang. Banyak ya permainan yang melatih konsentrasi, seperti puzzle, kemudian ada lagi permainan zigzag gitu ya, atau mainan maze ya, kayak mencari jalan gitu ya, atau dot to dot, menghubungkan titik-titik gitu ya. Pokoknya model-model yang seperti itulah yang kita bisa berikan sebagai reward buat dia. Oke? Kira-kira itu udah banyak ya beberapa tips. Mudah-mudahan kita bisa terapkan lah beberapa di antaranya. Nanti makin lama kita tambahkan lagi sambil menyesuaikan apa yang kira-kira anak ini paling efektif kalau kita berikan tips tersebut. Tinggal kita fokus ke sana. Dan kalaupun anak tersebut belum bisa fokus secara keseluruhan, itu wajar, oke? Jadi kita tidak usah terlalu paksakan ketika misalnya moodnya lagi nggak oke ya, karena ada fasenya mereka lagi moodnya nggak bagus hari itu, ya udah gitu loh. Karena ya kita nggak bisa paksakan kondisi anak tuh setiap hari selalu enjoy menikmati pelajaran atau instruksi yang kita berikan. Makanya pintar-pintarlah kita lihat waktunya anak saat mereka lagi nyaman, lagi oke, cukup tidur, udah seger, udah nggak lapar, baru kita bisa berikan waktu. Makanya penting yang tadi timetable itu ya, supaya anaknya lebih terstruktur kegiatannya. Kira-kira mudah ya? Oke, selamat mempraktekkan ke anak-anaknya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.